Hai semuanya, perkenalkan nama saya Bunga Aulia dari Fakultas Perikanan Abulia Tama. Di sini saya mau membahas sesuatu loh. Penasaran kan membahas apa? Yuk tonton terus ya videonya. Kali ini saya akan membahas tentang siklus Krebs. Apa itu siklus Krebs? Siklus Krebs adalah serangkaian reaksi kimia dalam sel, yaitu pada mitokondria yang berlangsung secara berurutan dan berulang. Bertujuan mengubah asam pirufat menjadi CO2, H2O, dan sejumlah energi lainnya. Proses ini dioksidasi menggunakan oksigen atau aerob. Siklus Krebs ditemukan pada tahun 1937 oleh Hans Adolf Krebs, seorang ahli biokimia dan dokter dari Jerman yang mengemukakan bahwa glukosa secara perlahan dipecah dalam mitokondria sel yang saat ini disebut sebagai siklus Krebs. Dan tempat terjadinya siklus Krebs adalah di matriks mitokondria. Nah, bagaimanakah prosesnya? Secara singkat, penjelasan tentang siklus Krebs terdapat 8 tahapan. Mari kita mulai. Tahap pertama adalah proses pembentukan sitrat. Dalam proses ini terjadi penggabungan molekul asetil-CoA dengan oksaloasetat yang membentuk asam sitrat, dibantu oleh enzim sitrat sintase. Lalu, sitrat yang dihasilkan dari proses sebelumnya kemudian diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akonitase yang mengandung Fe2+. Kemudian terjadinya proses dekarbosilasi atau perombakan pertama kalinya. Isositrat yang terbentuk dari tahap sebelumnya dioksidasi menjadi oksalosuksinat yang terikat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Pada tahap ini juga, isositrat diubah menjadi alfa ketoglutarat oleh enzim yang sama dan dibantu NADH. Lalu, terjadi proses pengubahan alfa ketoglutarat menjadi suksinil-CoA oleh enzim alfa ketoglutarat kompleks dan proses oksidasi. Suksinil-CoA kemudian diubah menjadi suksinat. Tidak hanya dibantu dengan enzim, tahap pengubahan ini dibantu juga oleh Mg2+ dan GDP yang dengan fosfat membentuk GTP. GTP inilah yang diubah menjadi ATP sehingga menjadi energi yang dibutuhkan oleh jaringan. Dan tahapan selanjutnya, suksinat akan dioksidasi menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. Tahap ketujuh adalah proses hidrasi, yang mana pada proses ini terjadinya penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon, sehingga menghasilkan produk berupa malat. Pada tahap terakhir ini, malat kemudian dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat dengan bantuan enzim dehidrogenase. Oksaloasetat inilah yang akan menangkap asetil-CoA sehingga siklus Krebs dapat terus-menerus terjadi. Hasil akhir dari tahap ini juga berupa NADH. Dengan demikian, dalam satu siklus dapat menghasilkan 3 NADH, 1 FADH 2 kali, dan 1 ATP. Karena pada dekarboksidasi oksidatif menghasilkan 2 asetil-CoA, berarti pada siklus Krebs ini menghasilkan 2 FADH 2 kali, 6 NADH, dan 2 ATP. Ada 2 bagian penting pada siklus Krebs ini. Yang pertama adalah tahap persiapan di mana pirufat akan diubah menjadi asetil-CoA melalui proses yang disebut dengan dekarboksidasi oksidatif. Yang kedua adalah berlangsungnya proses siklus yang terjadi di dalam matriks mitokondria. Adapun fungsi dari siklus Krebs sebagai berikut, yaitu menghasilkan sebagian besar karbon dioksida sebagai penghasil koenzim tereduksi yang menggerakkan rantai pernapasan untuk produksi ATP dan mengonversi energi dan zat berlebih untuk digunakan dalam sintesis asam lemak sebelum pembentukan trigliserida. Nah, itu dia siklus Krebs-nya. Hanya sekian video dari saya. Semoga teman-teman makin paham ya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas biokimia dasar yang diampu oleh Ibu Lia Handayani SSIMT. Terima kasih teman-teman sudah melihat video saya. Assalamualaikum semuanya.